Masalah kalau ada orang tak bermasalah masuk politik harus didukung, bukan justru dipermasalahkan. Kita seringkali aneh, kalau ada orang berkarya macam-macam masuk politik, buat apa Anda masuk politik? Kan sudah ada karyanya. Justru saat ini kita sedang membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang dengan rekam jejak karya, dengan idealisme, dengan track record untuk masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka bangsa ini sedang menghadapi masalah. Tokoh-tokoh politik menilai Anies layak perbaiki ekonomi Indonesia. Anies Baswedan mengatakan jika orang-orang baik harus masuk ke dalam dunia politik bila ingin Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Menurutnya, bila orang baik masuk politik dipermasalahkan dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka Indonesia sedang menghadapi masalah. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka bangsa ini sedang menghadapi masalah. Anies mengaku dirinya mempunyai pengalaman bertanya kepada seseorang mahasiswa tentang cita-cita setelah lulus dari bangku kuliah. Masalah kalau ada orang tak bermasalah masuk politik harus didukung, bukan justru dipermasalahkan. Kita seringkali aneh, kalau ada orang berkarya macam-macam masuk politik, buat apa Anda masuk politik? Kan sudah ada karyanya. Justru saat ini kita sedang membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang dengan rekam jejak karya, dengan idealisme, dengan track record untuk masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan Republik ini adalah keputusan-keputusan yang berkualitas. Menurutnya, mahasiswa tersebut mengaku tidak mau masuk ke dalam dunia politik karena kotor. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyatakan citra bersih atau kotor sebuah sektor pekerjaan tergantung pada orang yang menjalankannya. Menurutnya, semua sektor pekerjaan bisa bersih maupun kotor. Saya pernah punya pengalaman di kampus, tanya dengan mahasiswa yang sudah mau lulus, saya tanya, nanti kalau sudah selesai mau kemana? Terus saya jawab begini, saya mau bisnis Pak. Mau bisnis ya? Saya tanya balik, apa tidak berminat masuk politik? Wah enggak Pak, ekspresinya cepat sekali. Enggak Pak, kenapa? Politik itu kotor Pak. Hendri Satrio mengaku selaku pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei Kedai Kopi menjelaskan tahun lalu dia membuat polling di akun Twitternya. Di polling tersebut, dia meminta pendapat netizen atau 2 pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama, apakah kinerja Anies akan lebih baik dari Jokowi kalau menjadi presiden nanti? Sama atau lebih buruk daripada Jokowi? Pertanyaan kedua, sama. Akan tetapi, yang dibandingkan dengan Jokowi adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dia juga heran kenapa saat ini harapan masyarakat yang menginginkan perubahan hanya tertuju pada satu orang. Nah, waktu itu hasilnya kalau Anies Baswedan itu lebih baik dari Jokowi, sementara kalau Ganjar Pranowo itu sama dengan Jokowi. Jadi artinya pemilih Ganjar itu memang mengharapkan ya apa yang terjadi hari ini juga terjadi besok pada saat Ganjar menjadi presiden. Walaupun saya juga nggak juga sih, itu pasti pemilih Ganjar itu agak sungkan juga kalau memilih Ganjar lebih baik dari Jokowi gitu. Padahal dalam pilpres yang tidak diikuti oleh petahana, mestinya siapapun pesertanya bisa dianggap sebagai sosok perubahan. Sebagaimana diketahui, Anies saat ini sudah dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem. Bersama Demokrat dan PKS, Nasdem sedang menggagas pembentuk koalisi yang disebut Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan. Pemilu yang nggak ada juara bertahannya, siapapun pesertanya itu bisa dianggap sebagai sosok perubahan. Ternyata kan yang sekarang ini tidak.
Sedangkan Saiful Munjani Research and Consulting atau SMRC memaparkan hasil survei temuan terkait persepsi atas ekonomi memiliki pengaruh dalam pemilihan presiden. Persepsi ekonomi yang digambarkan buruk saat ini menjadi suara bagi pemilih Anies yang inginkan perubahan dari pemerintahan Jokowi. Pendiri SMRC yang juga aliansi politik Saiful Munjani menjelaskan secara teoritik kelompok yang memberi penilaian positif pada kondisi ekonomi saat ini biasanya ingin mempertahankan yang sedang berkuasa. Tidak-tidaknya dalam hal ini Anies dianggap lebih oposisi atau lebih beda daripada Pak Jokowi. Sebaliknya, yang menilai kondisi ekonomi sekarang lebih buruk dibandingkan sebelumnya, cenderung ingin melakukan perubahan. Jadi menginginkan Ganjar ini adalah memilih Ganjar sebagai refleksi dari sikap positif terhadap kondisi ekonomi sekarang. Data survei SMRC 2 tahun terakhir 2021-2022 menunjukkan ada 36,6% publik yang menyatakan kondisi ekonomi sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding tahun sebelumnya. Yang menyatakan lebih baik atau jauh lebih baik sebanyak 32,7%. Sementara yang menyatakan tidak ada perubahan sebanyak 26,7%. Dari yang menyatakan kondisi ekonomi lebih buruk atau jauh lebih buruk, terdapat 27% yang memilih Anies Baswedan. Sementara dari kalangan yang menilai kondisi ekonomi baik atau lebih baik, keterpilihan Anies sebanyak 21%. Saiful menjelaskan perbedaan yang signifikan ini menunjukkan ada kecenderungan mereka yang ingin perubahan atau tidak menginginkan yang sekarang memerintah berkekuasa kembali lebih condong pada Anies Baswedan. Ini pertarungan, kalau efek dari persepsi kondisi ekonomi ini adalah berkaitan pertarungan antara Anies sama Ganjar. Ya? Kalau dua orang ini maju sebagai calon presiden kan ya. Hampir 27% yang menilai kondisi sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk yang memilih Ganjar. Sementara yang memilih Ganjar dari kalangan yang menilai kondisi ekonomi sekarang lebih baik atau jauh lebih baik sebanyak 33% yang menilai ekonomi tidak ada perubahan dan memilih Ganjar sebanyak 26%.